Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar materi bab 7 yaitu tentang lingkaran. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih khusus konsep dari lingkaran dan unsur-unsur dari lingkaran. Jadi, sebelum kita mulai, anak-anak siapkan alat tulisnya masing-masing. Dan Ibu akan sampaikan tujuan dari kita menonton video ini, yaitu kita nanti di sini akan mengenal apa itu lingkaran dan konsep dari lingkaran. Yang kedua, bagaimana unsur-unsur dari lingkaran. Nah, sekarang kita mulai. Apa itu lingkaran? Untuk mengenal sebuah lingkaran, kita amati gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah tabel. Tabel sebelah kiri adalah lingkaran dan tabel sebelah kanan bukan lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran, keterangannya berupa kurva tertutup. Dan di sini kurva terbuka. Kenapa terbuka? Karena ininya belum tertutup semua. Kemudian di gambar kedua, di sini keterangannya R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4. Di sini juga ada di mana R1, R2, R3, dan R4 adalah jarak titik pada kurva terhadap titik pusat. Dan gambar di sebelah kiri juga merupakan jarak titik pada kurva terhadap titik pusat O. Nah, dari kedua gambar ini, yaitu lingkaran dan bukan lingkaran, lebih fokus ke gambar bagian lingkaran. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa lingkaran itu merupakan berupa kurva tertutup. Dan ciri keduanya apa? Di mana jarak titik pada kurva terhadap titik pusatnya selalu sama. Jarak titik terhadap titik pusatnya selalu sama. Dengan demikian, dari gambar di atas tadi dapat disimpulkan bahwa lingkaran merupakan salah satu kurva sederhana, kurva tutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Ini bagian dalam dan ini bagian luar. Nah, nama lingkaran ini biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Maka di sini diberi nama lingkaran P karena titik pusatnya di sini titik P. Nah, kemudian jarak tetap atau sama antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari atau biasa dinotasikan atau disimbolkan dengan R. Ibu ulangi, jarak dari titik tepi lingkaran ke jarak titik pusat itu dinamakan jari-jari, di mana disimbolkan dengan huruf R kecil. Jadi, dalam lingkaran P ini, titik P merupakan titik pusat dan R ini merupakan jari-jari. Nah, selain titik pusat dan jari-jari, masih banyak istilah yang berkaitan dengan lingkaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita masuk memahami unsur-unsur dari lingkaran. Nah, unsur-unsur yang akan kita pelajari antara lain yang pertama, unsur lingkaran berupa ruas garis atau kurva lengkung. Kurva lengkung yaitu busur, tali busur, jari-jari, diameter, dan apotema. Yang kedua, unsur lingkaran berupa luasan yaitu juring dan temberang. Jadi, jumlah unsur-unsur yang akan kita pelajari ada 7. Oke anak-anak, sekarang kita mulai dengan unsur yang pertama, yaitu jari-jari. Nah, jari-jari berupa ruas garis yang menghubungkan titik pada tepi lingkaran dengan titik pusat. Nah, ini titik pada tepi lingkaran dan ini tadi titik pusat. Jadi,
pada ketiga gambar lingkaran ini, jari-jarinya adalah yang pertama ruas garis OD, yang kedua ruas garis PM, yang ketiga ruas garis QS. Bisa juga dikatakan pada lingkaran O, jari-jarinya adalah OD, ruas garis OD. Pada lingkaran P, jari-jarinya adalah PM. Pada lingkaran Q, jari-jarinya adalah ruas garis QS. Nah, Ibu ulangi bahwa jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pada tepi lingkaran dengan titik pusat pada lingkaran. Next, kita ke bagian unsur yang kedua, yaitu diameter. Nah, suatu jari-jari jika diperpanjang hingga titik berikutnya pada lingkaran, maka garis tersebut akan membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Garis tersebut disebut garis tengah lingkaran atau diameter lingkaran. Nah, diameter di sini nanti dinotasikan dengan D. Di sini Ibu gambar ulang. Misalnya ini adalah lingkaran S. Ini T. Maka pada lingkaran S ini jari-jarinya adalah ST, ruas garis ST. Ini R-nya. Nah, tadi dikatakan bahwa diameter adalah jika jari-jarinya ini diperpanjang hingga ke titik berikutnya pada lingkaran garis membagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini berarti kita teruskan, jadinya lingkaran ini dibagi menjadi dua buah lingkaran yang sama. Nah, garis ini misalnya di sini titik U, maka garis ini nanti yang dinamakan dengan diameter. Jadi, diameter itu berupa ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik U dan titik S melalui titik pusat lingkaran. Dia harus melewati titik pusat lingkaran. Jadi, di sini ada 3 buah gambar diameter, yaitu di mana pada lingkaran O diameternya adalah ruas garis BD melalui titik pusat O. Pada lingkaran P diameternya adalah ruas garis JM. Pada lingkaran Q diameternya adalah ruas garis SU. Ingat, lambang ruas garis adalah seperti ini. Tanda strap di bagian atasnya. Ini dibaca ruas garis. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara jari-jari dan diameter? Nah, jari-jari BO di sini kita ambil gambar yang pertama saja, yaitu lingkaran O. Nah, sekarang perhatikan jari-jari BO. Ini adalah sebuah jari-jari, yaitu BO. Jari-jari BO diperpanjang hingga B sehingga diperoleh garis BD. Nah, di sini diperpanjang hingga D. Garis BO diperpanjang hingga D sehingga diperoleh garis BD. Maka garis BD disebut dengan diameter lingkaran O. Ibu ulangi, jari-jari BO jika diperpanjang hingga ke titik D akan diperoleh garis BD. Nah, ruas garis BD ini adalah diameter lingkaran O. Nah, sekarang perhatikan BO sama dengan OD. Artinya apa? Sama dengan R atau jari-jari.
Nah, OD ini kan juga jari-jari. OB juga atau BO ini juga jari-jari. Maka BD ini tadi apa? BD ini sama dengan diameter. BD sama dengan BO tambah OD. Maka BO tambah OD sama dengan R tambah R, karena ini sama-sama jari-jari. Jadi R tambah R. Koefisien di sini adalah 1. Jadi R tambah R sama dengan 2R. Jadi BD ini tadi sama dengan diameter. Jadi D sama dengan 2R. Artinya apa? 2 kali jari-jari. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa panjang diameter suatu lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jarinya. Untuk mencari diameter ini, rumusnya adalah 2 kali jari-jari. Atau untuk mencari panjang dari jari-jari suatu lingkaran sama dengan setengah dari diameter. Maka didapat rumus D sama dengan 2R atau R sama dengan setengah D. D ini sama dengan diameter, R ini sama dengan jari-jari. Jadi untuk mencari diameter sebuah lingkaran adalah 2 kali jari-jari. Dan untuk mencari jari-jari dalam sebuah lingkaran adalah setengah dari diameter. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu busur. Nah, busur di sini memiliki ciri-ciri yang pertama berupa kurva lengkung. Lengkung yang dimaksud seperti ini, yaitu garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Artinya apa? Dia itu berimpit dengan lingkaran. Nah, busur di sini dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan busur mayor dan ada yang dinamakan busur mayor dan minor. Jika kurang dari setengah lingkaran, sudut pusatnya kurang dari 180, maka disebut busur minor. Jika lebih dari setengah lingkaran atau lebih besar dari 180, maka disebut busur mayor. Nah, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Jadi, yang dinamakan busur minor adalah ini. Busur minor sama dengan busur kecil. Busur kecil di mana ukurannya kurang dari setengah lingkaran. Inilah yang dinamakan busur minor. Garis yang berwarna merah. Dan yang kedua adalah busur mayor. Busur mayor di sini seperti namanya mayor, berarti dia berukuran besar. Dan ukurannya lebih dari setengah lingkaran. Nah, inilah yang dinamakan busur mayor yang warna merah. Ini merupakan busur setengah lingkaran. Nah, jadi yang warna merah ini adalah busur minor. Jadi ibu ulangi bahwa busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Ini merupakan bagian dari tepi lingkaran. Jadi pada lingkaran O, busurnya adalah AD. Busurnya adalah AD. Nah, untuk selanjutnya, jika nanti di dalam soal tidak disebutkan mayor atau minornya, maka yang dimaksud adalah lingkaran lingkaran minor atau lingkaran yang paling kecil. Next, yang keempat adalah tali busur. Nah, tali busur adalah suatu garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada suatu busur. Itu dinamakan tali busur. Nah, di sini ciri-cirinya juga berupa ruas garis menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, beda dengan busur tadi,
busur adalah garis melengkung yang berada atau berhimpit di tepi lingkaran. Nah, sedangkan tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada suatu busur. Nah, di sini pada lingkaran O, busurnya adalah FE. Ini busurnya. Busurnya yang ini, yang warna hitam, busur FE. Dan tali busurnya adalah garis yang menghubungkan dua titik pada busur. Nah, busur di sini tadi busur FE. Maka tali busurnya adalah garis yang warna merah karena menghubungkan dua titik, yaitu titik F dan E pada sebuah busur. Nah, sedangkan pada lingkaran P, busurnya adalah IR yang warna hitam. Maka tali busurnya adalah yang warna merah. Nah, untuk lebih jelasnya, tali busur digambarkan seperti ini. Tali busur digambarkan seperti ini, yaitu tali busur AB, tali yang warna hitam. Next, unsur yang kelima adalah apotema. Nah, apotema di sini ciri-cirinya berupa ruas garis, kemudian menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Nah, di sini coba perhatikan pada lingkaran O. Pada lingkaran O ini, busurnya adalah garis FE, garis lengkung FE atau EF. Nah, tali busurnya adalah garis yang berwarna biru, yaitu ruas garis EF. Nah, di sini tadi apotema menghubungkan titik pusat dengan satu tali busur. Berarti garis yang warna merah ini merupakan apa? Merupakan apotema. Jadi yang warna merah merupakan apotema. Dan apotema ini selalu tegak lurus dengan tali busur. Selalu tegak lurus dengan tali yang warna biru. Maka di sini ada sudut siku-siku. Kenapa? Karena merupakan tegak lurus. Nah, coba perhatikan pada lingkaran P. Pada lingkaran P, busurnya adalah garis melengkung IR yang warna hitam. Dan tali busurnya adalah ruas garis IR yang warna biru. Maka tali busurnya adalah ruas garis yang menghubungkan tali busur. Nah, maka apotemanya adalah ruas garis yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat. Maka apotemanya adalah garis yang warna merah. Inilah apotemanya. Dan apotemanya selalu tegak lurus dengan tali busur IR. Dan di sini sudut siku-siku. Jadi anak-anak, pada kedua lingkaran ini, yaitu lingkaran O dan lingkaran P, apotemanya adalah ruas garis OG dan ruas garis PQ. Pada lingkaran O, apotemanya adalah ruas garis OG ini, dan pada lingkaran P, apotemanya adalah ruas garis PQ, yaitu garis warna merah yang tegak lurus dengan tali busur. Oke, next yang kelima adalah unsur-unsur lingkaran yang berupa luasannya. Luasan ada dua tadi, yaitu juring dan tembereng. Nah, juring ciri-cirinya berupa daerah di dalam lingkaran. Ingat, juring itu ada di dalam sebuah lingkaran. Kemudian dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran.
Nah, perhatikan di sini lingkaran O. Lingkaran O, kemudian jari-jarinya OA dan OB. Nah, di sini juga ada sebuah busur, yaitu busur AB, garis melengkung AB. Nah, ingat tadi bahwa ciri-ciri juring dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Maka juring di sini adalah yang berwarna merah yang diarsir ini. Inilah yang dinamakan juring. Ciri yang ketiganya, jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Memuat titik ujung busur lingkaran. Ini busur tadi, memuat titik ujung busur lingkaran. Nah, juring juga seperti halnya tadi pada busur dibagi menjadi 2, yaitu juring minor dan juring mayor. Pada juring minor, seperti namanya berarti yang berukuran kecil. Juring mayor yang berukuran besar, yang warna merah ini. Nah, jika di dalam soal tidak disebutkan apakah lingkarannya itu merupakan juring mayor atau juring minor, maka juring tersebut adalah juring minor yang berukuran kecil. Oke, unsur yang terakhir, yang ketujuh adalah tembereng. Nah, tembereng adalah bagian dari juring. Tembereng itu bagian dari juring, sedangkan juring tadi merupakan bagian dari luas lingkaran. Nah, ciri-ciri dari tembereng berupa daerah yang berada di dalam lingkaran. Karena tadi ini adalah unsur yang berupa luasan, berarti juring dan tembereng selalu berada di dalam lingkaran. Dan tembereng ini dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Perhatikan, di sini pada lingkaran O ada sebuah busur, yaitu busur AB yang warna hitam. Yang warna hitam ini AB, busur AB. Dan ada sebuah tali busur, yaitu tali AB, ruas garis AB. Jadi tembereng itu dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur. Jadi inilah yang dinamakan tembereng yang warna merah di dalam arsiran. Nah, seperti halnya busur, juring, tembereng juga dibagi menjadi 2, yaitu tembereng minor sama mayor. Minor itu yang berukuran kecil dan mayor yang berukuran besar. Jadi, jika di dalam soal tidak disebutkan apakah tembereng itu mayor atau minor, maka tembereng tersebut merupakan tembereng yang paling kecil, yaitu tembereng minor. Pada lingkaran, selain istilah yang disajikan, yaitu 7 unsur di atas tadi, ada satu istilah lagi yang erat kaitannya dengan lingkaran, yaitu apa? Sudut pusat. Nah, untuk ciri-cirinya perhatikan gambar berikut. Pada sudut pusat terbentuk dari 2 sinar garis. Nah, anak-anak bisa bedakan sinar garis dengan ruas garis. Sinar garis itu ada titik pangkal dan tanda panahnya. Kalau ruas garis tadi tidak memiliki titik pangkal dan tanda panah. Nah, di sini tadi terbentuk dari 2 sinar garis, yaitu sinar garis OA dan sinar garis OB. Di sini sinar garis PJ dan sinar garis PG. Di sini sinar garis QK dan sinar garis QJ. Nah, ciri yang kedua, kaki sudut berimpit dengan jari-jari lingkaran. Nah, kaki sudutnya ini berimpit dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran di sini kan jari-jari OA dan OB. Di sini PJ dan PG. Di sini QK dan QJ. Yang ketiga, titik sudutnya berimpit dengan titik pusat lingkaran. Ini titik sudutnya
berimpit dengan titik pusat lingkaran, titik pusat O. Maka terbentuklah sebuah sudut pusat. Jadi pada gambar ini dimisalkan dengan gambar A, ini gambar B, ini gambar C, bahwa sudut pusat AOB ditulis dengan sudut AOB atau sudut alfa. Ini dibaca sudut alfa. Yang kedua, sudut pusat JPG atau ditulis dengan sudut beta. Dan yang terakhir adalah sudut kaki J. Oke anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan mengenai konsep lingkaran dan unsur-unsur dari lingkaran. Nah sekarang mari kita terapkan pengetahuan kita untuk mengetahui unsur-unsur lingkaran dengan mengerjakan beberapa contoh soal berikut. Contoh 1, lengkapi pernyataan berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah lingkaran. Pertanyaan yang pertama, titik O dinamakan apa? Titik O ini disebut titik pusat. Jadi titik O disebut titik pusat. Yang kedua, ruas garis OA, OB, dan OC. Ingat, ruas garis OA, OB, dan OC. Ini jelas-jelas disebut jari-jari. Nah, mengapa ruas garis OA, OB, dan OC disebut dengan jari-jari? Karena apa? Ruas garis OA menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Titik pada tepi lingkaran dengan titik pusat. Maka di sini disebut jari-jari OA dan kedua jari-jari OB dan jari-jari OC. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah ruas garis AC. Nah, kita perhatikan AC. Nah, AC, ruas garis AC ini disebut apa? Disebut diameter. Nah, sekarang kenapa disebut diameter? Karena ruas garis AC ini menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik C melalui titik pusat lingkaran. Jadi, AC ini merupakan diameter. Oke, yang keempat adalah ruas garis FG. Nah, ruas garis FG ini disebut apa? FG adalah ruas garis dari tali busur. Mengapa FG ini disebut tali busur? Karena ruas garis FG yang ini, FG ini menghubungkan dua titik, yaitu titik F dan G pada suatu busur. Busur itu adalah garis melengkung, yaitu busur FG. Jadi, jika ditanya garis lengkung FG itu dinamakan apa? Garis lengkung FG ini adalah busur. FG ini adalah busur. Dan garis lengkung AB ini juga dinamakan busur. Nah, jika garis lengkung FG tadi ini dinamakan busur, maka ruas garis FG adalah tali busur. Karena apa? Karena menghubungkan dua titik pada sebuah busur. Oke, sekarang bagian yang keenam, daerah arsiran yang dibatasi oleh dua jari-jari, misalnya OA, OB, dan busur AB disebut. Nah, sekarang perhatikan di sini daerah arsiran
yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OA dan OB, dan satu buah busur, yaitu busur AB, garis melengkung AB. Ini disebut apa? Jadi ruas garis OA, OB, dan satu buah busur AB disebut juring. Jadi disebut juring. Nah, yang terakhir, daerah arsiran yang dibatasi oleh tali busur. Nah, tali busur di sini tadi adalah ruas garis FG yang dibatasi oleh tali busur dan sebuah busur FG. Sebuah busur FG ini disebut tembereng. Jadi daerah yang arsir ini disebut tembereng. Tembereng. Nah, sekarang yang terakhir adalah ruas garis OD yang tegak lurus dengan tali busur FG. Nah, ruas garis yang tegak lurus dengan tali busur tadi itu adalah apotema. Jadi OD, ruas garis OD merupakan apotema. Jadi dalam gambar ini Ibu sebutkan ulang bahwa titik O merupakan titik pusat lingkaran. Nah, jari-jari adalah ruas garis OA, ruas garis OB, dan ruas garis OC. Dan diameternya adalah ruas garis AC. Kemudian ruas garis FG adalah tali busur, dan busurnya adalah garis yang melengkung ini. Garis melengkung ini dinamakan busur. Dan yang kedua adalah garis melengkung AB dinamakan busur. Sedangkan daerah arsiran yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu OA dan OB, dan satu buah busur, yaitu busur AB, itu tadi disebut juring. Jadi daerah arsiran ini disebut juring. Kemudian daerah arsiran yang dibatasi oleh tali busur dan sebuah busur, yaitu FG, itu tadi disebut tembereng. Jadi yang di dalam arsiran ini disebut tembereng. Dan yang terakhir adalah ruas garis OD yang tegak lurus dengan tali busur adalah apotema. Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 5 cm memiliki panjang tali busur 8 cm. Tentukan panjang garis apotema. Di sini ditanya apotema pada lingkaran tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambar. Di sini ada sebuah lingkaran O. Kenapa dikatakan lingkaran O? Karena titik pusatnya di sini titik O. Nah, yang diketahui tadi dengan jari-jari 5 cm. Nah, yang dikatakan jari-jari di sini adalah ruas garis OA dan ruas garis OB. Maka di sini kita bisa tulis 5 cm, di sini juga 5 cm. Nah, kemudian memiliki panjang tali busur 8 cm. Tali busur. Nah, tali busurnya di sini adalah AB, ruas garis AB. Kenapa dikatakan bahwa AB merupakan tali busur? Karena garis AB menghubungkan dua titik pada suatu busur. Menghubungkan dua titik pada suatu busur AB. Nah, jadi di sini tali busurnya adalah 8 cm AB. Di sini digambarkan AB-nya. AB-nya 8
AB-nya 8 cm. Nah, sekarang perhatikan, ini panjang AB 8 cm. Sekarang perhatikan segitiga ODB. Nah, dalam segitiga ini nilai dari BD-nya sama dengan 4 cm. AD-nya juga sama dengan 4 cm. Jadi jika ditotalkan menjadi 8 cm, yaitu tali busurnya tadi 8 cm. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan panjang garis apotema. Ingat, apotema tadi adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur. Nah, yang tegak lurus dengan tali busur ini kan ini, itu garis OD, ruas garis OD, yaitu ruas garis yang tegak lurus dengan tali busur AB dan menghubungkan titik pusat dengan satu titik tali busur. Jadi di sini tadi apotemanya adalah ruas garis OD. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, untuk mencari panjang dari apotema ruas garis OD, kita di sini menggunakan teorema Pythagoras. Maka OD kuadrat sama dengan sisi miring dikurangi sisi sedang, berarti BO atau OB kuadrat dikurangi BD kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angka. OB sama dengan 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. 5 kuadrat itu kan 5 kali 5 berarti 25, kurang 4 kali 4 berarti 16. Nah, 25 kurang 16 sama dengan 9. Ini masih ruas garis OD kuadrat. Maka OD saja itu akar dari 9. Maka ruas garis OD sama dengan 3 cm. Jadi panjang garis apotemanya sama dengan 3 cm. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan mengenai konsep dari lingkaran dan unsur-unsur dari lingkaran. Nah, di sini ibu mau mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur lingkaran tadi itu ada 7. Yang pertama adalah jari-jari, kemudian diameter, kemudian busur, tali busur, kemudian apotema, terus juring sama tembereng. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama dalam menyelesaikan beberapa soal latihan dan beberapa tugas. Jika ada kesulitan atau hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar atau langsung via chat di WA. Selamat menonton dan sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.